musik DJ dikenalnya. Kalau saya kenalnya lagu remix itu lagu Mama Martabak bukan? Cedek. Sama aja itu. Pangkot. Ya. Hello everyone, welcome back to Kim Channel. Ya, kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang merupakan seniman ya. Seorang seniman yang berasal dari Cirebon Timur nih ya. Tapi karyanya sudah dikenal luas bahkan sampai di ibu kota. Oke, kalian pasti mau tahu dan penasaran siapa sih sebenarnya orangnya ya? Kita langsung sambut saja. Oke, selamat datang Mas Saiful Anwar. Apa kabar Mas? Baik Mbak. Alhamdulillah baik ya. Oke, bisa diceritakan nggak sih Mas awal mula perjalanan karir Mas Saiful atau dikenalnya saya belibet ya. Dikenalnya beliau ini panggilan sehari-harinya itu Mas Ipung. Ipung ZA. Iya, Ipung ZA. Oke. Ya, jadi bisa diceritakan Mas sebelum menjadi seorang Mas Ipung yang sekarang seorang pencipta lagu nih, songwriter dan arranger ya. Dulunya Mas Ipung ini pegawai, pekerja di mana atau memang sudah menjadi pencipta lagu dari awalnya? Saya itu profesinya dulu itu pernah jadi kernek elep. Okay. Dulu pernah. Saya di kernek elep itu sekitar 2 tahunan. Oh, 2 tahun. 2 tahun itu udah istilahnya kayak aduh sangat lama sekali. Tapi di situ saya tidak ibaratnya tidak ada mimpi yang berhenti. Tetap saya bermimpi pengen jadi musisi. Gimana caranya jadi terus berkarya. Tetap saya gitaran pulang dari itu saya bisa berkarya bikin lagu di rumah gitu kan. Suka gitaran tuh memangnya Mas Ipung maksudnya dulu anak tahun 90-an ya? Sering ngeband atau gimana? Dulu sempat ada bikin band sama teman-teman. Oh, jadi Mas Ipung ini salah satu anggota ya atau pemain band ya. Tapi karena dulu banget dia bukan siapa-siapa, dulunya hanya kernek ya, tapi mempunyai mimpi besar yang akhirnya sekarang terwujud. Awalnya hanya iseng-iseng ciptain grup band, kemudian suka gitaran, kemudian dari situ saya juga bisa belajar bikin lagu kan, berawal dari record pakai handphone gitu kan. Oh, pakai HP bisa? Ya, bisa. Oh. Dulu saya rekam, ada beberapa lagu yang saya rekam, terus saya coba kirim ke beberapa label-label gitu kan, coba-coba gitu kan. Berawal dari pahit dulu lah. Benar-benar dari bawah apa, ya. segala macam kan. Udah itu saya terus bermimpi walaupun masih kualitas kita masih rendah, masih ibaratnya belum layak lah, istilahnya lagu saya tuh memang belum layak. Memang saya denger yang sekarang ini juga kalau denger lagu-lagu lama itu berasa kayak gimana gitu kan. Nggak banget. Karena kan saya ibaratnya pengen kesana naik tapi saya itu ibaratnya masih nggak layak banget, tapi saya tuh nekat banget gitu. Modal nekat. Yakin ya berarti punya keyakinan tinggi gitu. Tapi saya dulu yakinnya itu sangat-sangat yakin karena apa? Dulu saya itu hampir putus asanya gini, ketika saya bikin lagu di handphone saya itu udah ada 70 lagu lebih yang saya ciptakan setiap malam. 70 lagu. Betul. Tapi saya sama sekali tidak ada link untuk menjual lagu tersebut. Tapi saya yakin mimpi saya itu suatu saat pasti bisa terwujud ya. Dalam hati saya gini, ibaratnya lagu itu ibaratnya nggak kayak buah, nggak bakal busuk. Suatu saat pasti laku. Iya itu betul. Mimpi saya. Suatu saat pasti bisa laku. Dan alhamdulillah sekarang stok yang itu udah hampir beberapa udah. Dari 70 lagu itu? Sudah hampir habis semua. Terjual? Alhamdulillah. Oke. Selain dulu kan katanya hanya seorang kernek. Nah, sumber penghasilan selain dari situ, Mas Ipung kan anak muda ya, pastinya suka nongkrong, ngeband seperti itu, beli gitar dan segala macam. Selain dari situ sumber penghasilannya dari mana? Dulu selain ngenek itu, saya juga punya bisnis kecil-kecilan, jualan dulu. Oh, jualan di daerah Asjab lah, jualan kaset dulu. Ya. Lumayan lama juga di situ. Jualan kaset. Betul. Kaset VCD, VCD, DVD, udah ada belum DVD ya? VCD ya kebanyakannya VCD zaman dulu.
Oke, jadi selain tadi pekerjaannya di perbantukan di angkutan umum ya, ternyata ada juga nih ya, beliau juga mungkin jiwa bisnisnya ada ya, merupakan salah satu Enggak sih, memang itu kan karena ada basic musiknya gitu loh. kaitannya gitu. Jadi sambil kita nongkrong jualan gitu, sambil musikan, sambil meraba pasar musik yang lagi rame apa gitu. Oh iya, kan. betul. Iya. Setelah tahu yang lagi rame begini, saya di rumah bikin lagu gitu. Iya, jadi ada inspirasi Ada jadi inspirasi, ya. Oh betul. iya, saya harus buat ini nih. Betul. Oh iya, oke. Jadi itu ya, awal mula ya, sebelum menjadi Mas Ipung yang sekarang, beliau itu ternyata betul-betul merintis dari bawah sekali ya. Oke, kemudian saya mau tahu nih Mas, tadi kan sudah disebutkan ya 70 lagu tapi zaman dulu. Nah, Zaman dulu. kalau sekarang nih sampai 2022, kira-kira sudah berapa jumlah lagu yang telah diciptakan dan yang terjual ada berapa? Saya nggak bisa menghitungnya. Oh, Ya perkiraan kalau di komputer saya datanya itu yang sudah keluar sekitar 300 lebih kayaknya. yang sudah keluar, Yang maksudnya yang, dipakai label-label gitu. oh berarti yang sudah terjual dong. Sudah terjual. Nah, yang sudah terjual berarti kan yang sudah jadi, Sudah ya, jadi. yang sudah diterbitkan. Nah, kalau yang hanya stok lagunya aja kayak Stok tadi lagu, 70, kalau sekarang itu udah stok lagu berapa nggak ratus? Oh, udah nggak ada? Nggak ada, udah stok lagu. Berarti sekarang kalau misalkan, Kalau ada yang pesennya paling dadak bikin paling. oh dadak bikin. Ada juga kan, tapi kan masih ada yang dulu-dulu kan masih nggak layak lah. Jadi diambil yang layak-layaknya aja. Paling saya bikin yang baru, yang versi baru paling. Oh gitu ya, oke. Oke, tadi kan Mas Ipung sudah bercerita ya, 300 lagu yang sudah terjual, mungkin lebih ya, itu hanya perkiraan aja. Kemudian saya mau tahu nih Mas, ya, dari 300 lagu itu yang paling meledak dan yang paling dikenal masyarakat, Wah, itu bisa disebutkan kalau setahu saya judul lagunya? lagu saya yang meledak itu belum ada. Oh, belum ada? Karena kalau untuk di Pantura, saya hanya beberapa sih yang dipakai artis yang Pantura kayak semacam. Dulu tuh saya pernah bikin lagu judulnya Barjo kalau di Pantura. Barjo. Baru jomblo. Baru jomblo. Betul. Oh, ada kepanjangannya. Baru jomblo. Barjo. Dulu pernah dibawakan sama artis Dian Anik. Halo Mbak Dian Anik, barangkali nonton ya. Kali ini saya podcast sama pencipta lagu Mbak Dian Anik nih ya. Barjo, saya sering denger sih, tapi di angkutan umum ya. Iya. Sering, karena Pantura memang disukainya sama orang-orang Cirebon Timur nih ya. Oke, selain Barjo. Memang kalau saya kan memang cenderung tidak basicnya bukan tarlingan gitu kan. Oh iya. Biasanya kalau Cirebon kan cenderung ke tarlingan bahasa Jawa. Tapi kalau saya berbeda, memang sengaja bikin lagu yang nasional. Makanya saya kejarnya nggak begitu di Pantura gitu kan, karena sudah klopnya sama tarlingan gitu kan. Saya memang nggak bisa bikin tarlingan, jadi akhirnya saya paling antara ibu kota sama Jawa Timur untuk bermain lagu remix gitu loh. Oh iya, oke. Ya, kemudian gini Mas, tadi sudah diceritakannya banyak. Saya mau tanya nih, suka duka. Nah, suka duka menjadi songwriter. Pasti dong ada masa-masa sulit. Ya, sekarang saya mau tahu, kalau sukanya mungkin semua orang mau tahu, udah biasa ya. Dukanya nih. Dukanya menjadi seorang Mas Ipung yang dulu berjuang dari awal sampai ada di titik sekarang. Dukanya itu ya, nggak bisa diceritain sih ya. Dulu itu memang banyak banget yang mengejek ya Mbak ya. Entah dari mengejek karyanya, entah dari, waktu itu belum aransemen ya, masih mengejek lagu itu ya. Entah dari, saya pernah ada sedikit yang saya batu loncatan untuk sama temen tuh, untuk maju ke label itu kan. Saya karena zaman dulu masih pin BB kan. Pin BB itu saya kan belum pegang produser, belum punya pin BB produsernya kan. Sehingga saya pengen gimana caranya saya bisa didengar lagunya sama produser tersebut. Saya lempar ke orang Jakarta dulu tuh ya, coba tawarkan dulu lagu saya ini bisa masuk enggak, layak atau enggak. Karena saya orangnya nggak enakan meminta pin orang tersebut. Akhirnya saya melalui teman, tapi di situ bukan nggak tahu ya, intinya sih kayak nggak dikirim atau gimana, nggak direspon sama sekali. Itu pernah kayak gitu. Jadi tidak ada support ya dari temennya ya.
Ibaratnya kita sampai ngemis-ngemis juga pernah. Maksudnya gimana tuh Mas ngemis-ngemis? Ngemis-ngemis itu istilahnya gini. Saya tuh berharap pengen banget lagu saya dipakai untuk artis yang saya sukai gitu Iya, kan. iya. Sampai saya inbox apa segala macem kan Mm-mm. dulu gitu kan. Dulu sering saya inbox artis yang saya suka, pengen gimana caranya dibawakan sama orang tersebut gitu kan. Tapi kemudian responnya? Ya namanya artis besar kan, baru-baru mau balas gitu kan. Oh, not responding ya berarti ya. Oke. Jadi tapi saya tetap semangat gitu. Gimana caranya pasti bisa. Dan sekarang Terbukti. alhamdulillah. Walaupun ibaratnya dulu kayak gitu, tapi ya sekarang kebalikannya gitu. Oh, jadi artis yang mencari Betul. Mas Ipung. Oh, hebat dong ya. Itu suatu pencapaian besar ya, yang awalnya dicuekin, di underestimate ya, dipandang sebelah mata, diremehkan, tapi sekarang beliau yang dicari loh sama artisnya ya. Itu suatu pencapaian yang besar sih menurut saya. Oke Mas, tadi itu dukanya, masih ada lagi nggak dukanya? Mungkin yang paling Basi sih sebenarnya sih. yang paling apa ya, menyayat hati. Saya inget banget nih dulu nih saya diginiin. Boleh diceritain? Lupa ya kayak dukanya Mbak. Lupa. Karena sekarang udah ke bawah happy sih. Oh oke. Udah banyak bahagianya ya sekarang. Memang tidak baik sih ya membuka luka lama, tapi biasanya dalam perjalanan karir sukses seseorang tuh pil pahit pasti ada. Betul. Ya Mas ya. Dan mungkin yang tadi sudah diceritakan itu yang paling terasa. Betul. Ya Mas ya. Oke, tadi dukanya. Nah sukanya nih yang sekarang akhirnya bikin lupa dukanya, sukanya apa aja setelah dikenal banyak artis? Si duka itu nggak berhasil itu karena suka. Iya. Saking sukanya karena gitu. Bahagia. Karena bahagia. Yang pertama, saya itu suka di bidang musik itu karena memang hobi saya. Hobi. Saya kerja itu ibaratnya kayak bukan kerja gitu. Hobi yang dibayar ya Mas? Hobi yang dibayar. Asik gitu. ya. Do what you love ya. Seperti ya quotes di sini, do what you love and love what you do. Oke. Jadi saya itu ibaratnya kayak orang nggak kerja. Bahkan ibaratnya kalau saya bikin musik itu, istri saya tuh bilang, ibaratnya kayak orang suami istri yang lain kan mau kerja enggak gitu kan. Iya. Berangkat pagi, pulang. Kalau saya kerjanya kalau malam hari gitu kan. Malam hari. Maksudnya jam berapa? Jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Oh, kalau bikin lagu. Berarti sama kita musik. yang normal itu tukeran ya. Waktunya siang jadi malam, Betul. malam jadi siang. Betul. Ya. Oke. Itu ya kayak orang nggak kerja. Jadi karena saking saya bidangnya memang suka dengerin musik, sehingga saya nggak berasa tiba-tiba pagi aja gitu. Tiap hari kayak gitu aja. Tapi maksudnya oke nggak sih dengan keadaan itu? Maksudnya Oke. kan kalau orang normal kan biasanya ya hidup normalnya siang, malam itu untuk istirahat. Nah kemudian Mas Ipung ya karena sudah tahunan sih kayak gitu ya. Sudah beberapa udah terbiasa tahun. ya. Jadi malah nggak bisa kalau saya libur nih. Biasa kan malam Jumat saya libur. Karena menghormati kan gak enak. Kalau tidur jam 9 justru malah nggak bisa. Atau jam 10 tidur. Atau jam 12 ke bawah, jam 1 jam nggak bisa, tetap pagi. Tidurnya tetap pagi? Tetap pagi. Padahal meliburkan diri tuh hari itu. Tetap nggak bisa. Iya. Terbiasa gitu. Jadi happy-nya sudah banyak. Betul. Bahkan dalam mengerjakan project atau nggak berasa capek. Iya, membuat lagu pun nggak pernah berasa capek karena happy. Because it is dia punya passion ya di situ. Oke Mas, tadi suka dukanya sudah diceritain. Sekarang saya mau tahu nih, cita-cita yang sebenarnya Mas Ipung tuh cita-citanya apakah? Saya memang suka di lagu nih, saya suka sama gitar-gitaran, suka ngeband. Ya memang arah saya ke sana. Saya mau nyiptain lagu, tapi sebetulnya saya mau tahu cita-citanya itu bukan sih? Atau punya cita-cita lain sebetulnya? Cita-citanya saya itu ya pengen besarin nama Cirebon. Dengan konsep ada label. Saya rencana lagi bikin label kecil-kecilan lah. Oh punya label sendiri. Oh oke. Jadi cita-citanya mau punya label sendiri? Karena suka di dunia musik. Oh oke. Nama labelnya bisa disebutkan? ZA Musik. Oh ZA Musik ya. Oke. Masih dalam masa merintis ya Mas ya? Masih. Oke. Ya itu juga ibaratnya saya karena lagunya remix ya.
Jadi nggak, walaupun memang letaknya di Cirebon ya, tapi ya memang saya sukanya bikin musiknya remix, nggak bisa tandingin sehingga nggak ada musik-musik darling gitu kan. Jadi makanya saya kolaborasi dengan artis-artis Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Sekarang Betul. collab-nya atau kerjasamanya Sama dengan artis Jawa Timur dan ada juga artis Pantura juga beberapa gitu. Pantura beberapa ya. Oke, Mas, berarti itu ya cita-citanya karena memang sebetulnya satu jalur ya. Ketika beliau suka di bidang musik, kemudian beliau cita-citanya adalah punya label sendiri dan sudah terwujud walaupun masih merintis ya. Dan cita-cita besarnya satu lagi, mau mengharumkan nama Cirebon ya. Oke. Oke Mas, biasanya di balik orang sukses itu ada orang-orang hebat di belakangnya, orang-orang yang berjasa. Bisa tolong diceritakan Mas, ada nggak sih orang yang berjasa nih di balik karir sukses seorang Mas Saiful? Baik, kalau dibilang orang yang berjasa itu terutama itu orang tua dulu ya. Orang tua memang ya. Jasa doa dia kan tiap hari pasti berdoa Pasti, anaknya kan. iya. Untuk kalau orang yang saya menurut saya berjasa itu di dunia musiknya itu menurut saya Koko Roybi. Koko Roybi, siapa itu? Roybi itu salah satu aransemen yang lumayan famous lah, lumayan terkenal itu di Nagaswara dulunya. Jakarta? Di Jakarta. Oke. Dia itu hampir lamanya 2 tahun bersama saya. 2 tahun. Ngerintis bahkan bikin label dulu sama saya juga. Oke. Lalu? Sampai sekarang sudah almarhum. Sudah meninggal. Oh iya. Dulu itu tinggal di Cirebon juga sama saya. Sempat tinggal di Cirebon? Sempat. Karena ada project bareng atau gimana? Iya, dulu bikin label bareng sama saya. Oh, bikin label, oke. Dan sekarang sudah nggak ada, dan saya pengen buktiin juga sama beliau bahwa saya bisa. Oke, setelah sendirian. Ya kepergian beliau, akhirnya Mas Ipung bisa meneruskan ya, akhirnya project yang waktu itu digarap bareng dan sekarang diwujudkan dengan kesuksesan. Betul. Oke, selanjutnya nih Mas, karya-karya atau lagu-lagu ciptaan Mas Ipung nih selain dikenal di Cirebon atau di luar kota tadi ya, di maksudnya Jakarta, kota-kota besar, ada nggak sih yang pernah sampai ke luar negeri barangkali? Ada. Oh ada? Baru sampai Malaysia sih. Oh sampai Malaysia. Dulu itu pernah, lagu juga pernah, selain aransemen juga lagu pernah dibawakan di label Malaysia. Dan sekarang alhamdulillah juga artis besar Malaysia juga partner sama saya. Oh siapa? Boleh. Baby Sima. Baby Sima. Oh Baby Sima. Baby Sima itu alhamdulillah rutin kalau bikin musik sama saya. Oh jadi sering kolaborasi bareng? Sering. Oh oke. Ya bisa dicek channelnya Baby Sima, itu musik saya semua yang bikin. Oh musik aransemennya juga? Betul. Oh iya. Berarti karyanya sudah sampai ke luar negeri, udah suatu pencapaian yang wow luar biasa ya. Dan nanti juga bakal tayang juga sih, ada lagu saya juga di bawah Baby Sima, tapi di channel Nagaswara. Oh, sudah rilis atau belum? Belum. Oh belum, jadi tunggu aja ya. Oke Mas, tadi sudah diceritakan banyak ya suka dukanya juga, orang yang berjasa di karir Mas Ipung sudah dijelaskan juga, sudah disebutkan tadi. Nah sekarang saya mau tanya nih Mas, tadi kaitannya dengan lagu ya, kira-kira artis siapa saja sih yang artis besar ya, yang sudah membawakan lagu yang Mas ciptakan? Nanti dulu, saya agak lupa nih. Agak lupa, oke diinget-inget. Kalau banyaknya Jawa Timur ya. Jawa Timur, oke. Dari mulai Mala Agatha. Jihan Audi. Jihan Audi. Oh yang suka nyanyi di itu ya, Palapa. Iya. Terus Sahiba juga pernah. Vita Alvia. Saya tahu Vita Alvia. Terus siapa lagi? Lupa saya Mbak. Kalau di ibu kotanya? Di ibu kotanya? Kalau ibu kota belum begitu besar ya palingnya. Lupa Mbak, banyak. banyak sekali artisnya. Lupa sampai saya lupa. Oke. Jadi kebanyakan lagunya remix ya Mas? Remix. Oke, genre musiknya remix ya. Dan ternyata yang sekarang itu banyak dinyanyikan oleh artis-artis Jawa Timur. Betul. Oke. Selain itu Mas, saya mau tanya project. Nah, project yang sedang sekarang digarap apa nih? Kalau saat ini lagi nggarap punya Pelita Utama. Pelita Utama, oke. Label salah satu di Jakarta. Oke. Kalau sebelum Pelita saya udah kelar sih garap punya Nagaswara juga. 3
Tapi itu bukan lagu saya ya. Oh Saya bukan. hanya aransemen gitu. Oh hanya aransemen aja. Memang sekarang itu memang yang lagi ramenya kan karena lagu-lagu lama gitu kan. Karena TikTok mungkin ya. Lagu lama di Di recycle up lagi lagi gitu ya, kan. iya Kayak karena lagu-lagu TikTok. pop apa segala macam. Akhirnya saya memang proyeknya banyaknya untuk aransemen aja. Oh aransemen. Betul. Jadi jenis musiknya aja yang dirubah Iya. ke remix. Betul. Oke. Remix itu kawan-kawan tahu nggak sih musiknya? Kalau saya nyebutnya ya. DJ mungkin ya. Musik cenderung. DJ dikenalnya. Kalau saya kenalnya lagu remix itu lagu Mama Martabak bukan sih? Jeduk Ya, jeduk. sama aja itu. Pangkot. Ya. Iya. Ya pokoknya jenisnya begitu ya kalau remix barangkali ada yang nggak tahu. Oke Mas, tadi sudah disebutkan di awal ya Mas Ipong ini atau Mas Saiful ini sudah berkeluarga karena beliau tadi cerita ketika dia kerja istrinya tidak seperti istri-istri lain yang nanya Mas kerja enggak, berangkat atau enggak gitu ya. Berarti Mas Saiful ini sudah menikah. Nah sudah punya anak belum sih Mas? Sudah. Berapa? 2. Oke, laki-laki perempuan? Cewek cowok. Oh komplit? Komplit. Oke. Yang pertama cewek, Oh. yang kedua cowok. Yang besar, umur berapa? Usia berapa? Kalau yang anak pertama itu udah kelas 4. Kelas 4 SD? SD. Oke. Kalau yang kedua baru 3 tahun. Baru 3 tahun, oke. Saya mau tahu nih ya, seorang songwriter, seorang pencipta lagu, sudah punya anak, ada nggak sih mimpi, saya mau menjadikan anak saya penyanyi cilik nih, yang nyiptain lagunya ayahnya gitu. Ada nggak sih Mas mimpi kayak gitu? Kebetulan sudah. Oh sudah? Kebetulan sudah. Malah sudah berjalan? Sudah ada beberapa single dari anak saya. Oh oke. Judulnya? Vianisa namanya kan. Namanya Vianisa, oke. Ya nanti bisa cari di YouTube. Oh ada, namanya Vianisa. Channel YouTube-nya? ZA Musik. ZA Musik ya. Oke, ZA Musik. Nanti bisa dicek ya. Oke, tadi channel YouTube-nya katanya sudah disebutkan ya, namanya ZA Betul. Musik dan nama penyanyinya anaknya Vianisa. Vianisa. Nanti bisa dicek ya kawan-kawan. Adik Nisa ini sudah jago nyanyi, tapi lagunya apa ya? Silakan nanti dikepoin aja. Oke Mas, Mas kan katanya tadi cerita sudah punya label sendiri ya, walaupun ya belum besar gitu, sedang dirintis. Saya penasaran nih, bikin label tuh nggak gampang, harus tahu ilmunya, harus banyak channelnya. Nah, sebelum Mas Ipong bikin label sendiri, itu belajarnya dari mana? Atau dapat ilmunya dari mana? Dulu saya tuh sudah beberapa bulan di Depok ya. Bahkan di Jakarta juga pernah di label, salah satu label ya. Cuman paling lama itu di Depok. Di Depok. Saya itu bikin label sama almarhum DJ Roybi itu. Bikin label. Dan di situ juga ada beberapa artis juga sih yang terlibat jadi anggota karyawannya juga. Kayak artis, Ucok Waba. Artis besar ya? Kayak Ade Irma. Terus Babi Ing. Banyak lah pokoknya. Saya di situ banyak belajar lah, bikin label itu. Dan pahitnya apa segala macam saya merasakan di situ bikin label. Dan akhirnya sekarang berdiri lah. Betul. ZA Musik. Oke. Jadi sejarahnya beliau pernah ada kerjasama atau ikut kerja bareng di labelnya almarhum DJ Roy ya. Sampai akhirnya bukan labelnya DJ, cuman memang yang pegangnya tuh DJ Roy yang sama saya. Dipercaya. Yang dipercaya. Oh yang dipercaya ya, oke. Jadi sampai akhirnya sekarang bisa bikin label sendiri gitu. Oke. Good job. Jadi ilmunya ke bawah sampai sekarang dan akhirnya diwujudkan untuk diri sendiri, itu bagus banget. Oke Mas, last nih ya, terakhir pertanyaan terakhir. Kasih dong Mas motivasi-motivasi nih, pesan untuk para songwriter atau arranger yang masih pemula nih atau yang masih pesimis, duh karya saya kayaknya belum layak deh. Coba Mas kasih motivasi agar mereka semua semangat dan akhirnya bisa mengikuti jejak Mas Ipong. Baik, saya sih saya nggak merasa besar ya, cuman saya ini pengalaman saya. Sharing ilmu. Intinya sih gini, di dunia musik itu jangan kita berharap uang dulu. Oke. Terutama itu kita berkarya dulu, semangat, mimpi. Suatu saat istilahnya sudah ada pepatahnya kan. Tak ada perjuangan yang sia-sia. Oke, tidak pasti ada. Asal kita berjuang itu berdasar pasti ada jalan. Iya. Jadi asal mau berusaha. Buat kalian yang bisa menciptakan lagu, entah lagu pop, entah lagu dangdut itu, coba aja. Kita cari link sebanyak-banyaknya, cari link-link yang ibaratnya memicu untuk masuk ke label-label gitu. Dan terus berkarya. Terutama
itu pesan saya itu jangan terlalu mengharapkan uang dulu. Hmm. Lagu saya pengen dibawakan sekian juta apa? Jangan. Jangan dulu ya. Kita namanya dagangan itu peribahasanya kita harus mencicipi dulu. Rasanya seperti apa sih lagu kita? Enak atau kalau enggak? lagunya kita enak, ibaratnya pasti laku. Pasti orang ketagihan gitu. Kita masalah harga itu terserah lah. Iya. Kalau untuk pemula, tapi kecuali udah jadi pencipta lagu yang udah handal gitu, kayak ya banyak musisi-musisi yang mahal kan, satu lagu udah ratusan juta. Iya. Itu memang kita harus ditarget. Tapi kalau kita masih pemula, yang penting berkarya aja dulu. Iya, oke. Orientasinya jadi jangan ke uang dulu, Betul. jangan ke money dulu. Jadi nantinya akhirnya efeknya males ya Mas. Ketika Betul. lagunya ditolak atau nggak ada yang respon nih, artis-artis juga nggak mau sama lagu saya, akhirnya pesimis lagi dan putus asa akhirnya Mas ya. Betul. Jadi jangan ke uang dulu, tapi terus berkarya, terus kreatif dalam membuat lagunya, musiknya ya, agar Betul. ya ada daya jualnya tuh ada gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ipung sharing pengalaman, ilmu serta tadi motivasinya ya untuk para pemula-pemula nih ya. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya Mas ya. Baik. Ya. Itulah tadi perbincangan saya bersama salah satu seniman di Cirebon Timur ya. Beliau adalah salah satu seniman yang sudah terbilang sukses kalau saya menurut saya ya. Amin. Sudah sukses dan ayo para seniman-seniman lain khususnya di Cirebon ya, terus semangat, ikuti jejak beliau, jangan mudah putus asa, oke? Dan yang untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan komen ya. Komennya silahkan bebas, kalian boleh juga komen request mau video apa sih di Kim Channel ya, nanti akan coba saya realisasikan. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang, tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi secara otomatis video apa sih yang ada di Kim Channel, video terbaru ya. Dan satu lagi, follow juga Instagram saya di @fitrianisi_0303. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!